Berbuatlah untuk duniamu seolah kamu akan hidup selamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seolah kamu akan mati esok hari. Kalimat ini seringkali kita dengar dan menjadi dasar di setiap saat kita menjalani kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu, tak salah jika kita selalu memiliki mimpi-mimpi baik untuk kehidupan di dunia maupun untuk akhirat kita kelak. Berbicara mengenai mimpi-mimpi, di video kali ini aku mau sharing bagaimana aku mengatur daftar sinking fund aku, kemudian beberapa tips agar sinking fund kita tidak gagal, dan apa sih sebenarnya perbedaan antara sinking fund, dana darurat, dan tabungan. Jadi untuk yang penasaran, jangan lupa ditonton dan disimak videonya sampai habis ya. Ini adalah sinking fund aku di tahun 2020 kemarin, tepatnya dimulai bulan Juli tahun 2020 dan berakhir di bulan Juni 2021 tadi. Sinking fund ini aku persiapkan untuk keperluan sekolah anakku yang kecil karena tahun ini baru memasuki sekolah dasar. Manusia itu hanya bisa berencana, namun selebihnya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dana yang sudah aku siapkan dengan matang ini ternyata masih kurang. Di tahun ini, biaya untuk pembelian pakaian seragam sekolah ini lumayan besar dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal target yang aku sisihkan itu sudah aku lebihkan jauh dari perkiraan sebelumnya. Dan di sini bisa kelihatan pada nota untuk pembayaran pakaian seragam sekolah saja sudah mencapai Rp2.125.000. Dan kebutuhan bukan hanya ada di pakaian saja, tetapi ada juga di peralatan tulis nantinya, tas, sepatu, jilbab, dan lain-lain. Dan kemungkinan nanti solusinya lagi-lagi aku harus menggunakan uang dana darurat. Karena sinking fund aku yang di tahun 2020 ini aku anggap selesai, kini aku mau mulai lagi membuat sinking fund di tahun 2021. Sekarang aku tuliskan terlebih dahulu daftar perencanaan rumah tangga yang nanti dari banyak perencanaan ini bakal aku pilih untuk masuk ke dalam daftar sinking fund aku di tahun 2021 ini. Nah, jangan kaget ya Bunda dan semuanya melihat daftar sinking fund aku yang banyak banget, dan ini belum aku tulis semua loh. Menuliskan apa-apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan itu sih boleh-boleh saja, tapi jangan sampai nanti sinking fund yang awalnya bertujuan untuk mengelola keuangan justru bikin kita jadi tambah stres karena mengancam anggaran pengeluaran bulanan kita. Hal ini bisa jadi karena terlalu banyak daftar sinking fund yang ingin disegerakan. Keinginan manusia itu muncul setiap hari dan bermacam-macam. Tinggal kita belajar untuk lebih bijak menyortir semua keinginan atau kebutuhan yang menjadi prioritas dan harus didahulukan. Nah, di sini aku jelaskan dulu sebenarnya apa sih sinking fund itu. Sinking fund itu adalah sejumlah uang yang direncanakan untuk disimpan secara rutin untuk suatu tujuan tertentu. Lalu apa bedanya antara sinking fund, dana darurat, dan tabungan, sementara ketiga-tiganya itu merupakan perencanaan penyimpanan uang? Perbedaannya adalah yang pertama mengenai tujuan atau kegunaan uang tersebut disimpan. Untuk sinking fund, karena tujuan atau kegunaannya sudah ditentukan, maka di bagian kolom ini aku tuliskan iya. Misalnya untuk persiapan keperluan renovasi rumah, membeli sesuatu, untuk biaya liburan, atau untuk biaya sekolah, dan lain-lain. Sementara untuk dana darurat, di sini aku buat di kolomnya adalah tidak, karena kegunaannya tidak bisa dipastikan buat apa. Dana darurat biasanya merupakan dana penyelamat saat keadaan mendesak, seperti misalnya biaya berobat karena sakit dan lain-lain.
Sementara pada tabungan di sini aku tuliskan di kolom tujuan kegunaannya adalah iya. Karena biasanya saat kita menabung, kita sudah merencanakan untuk apa uang tersebut digunakan. Misalnya tabungan untuk hari tua atau untuk investasi. Berikutnya, perbedaan ketiganya ini aku tuliskan pada kolom berikutnya, yaitu terletak pada target waktu atau jangka waktu penyimpanan uangnya. Sinking fund di sini aku tulis iya, artinya penyimpanan uang dilakukan sesuai dengan jangka waktu atau target waktu yang telah direncanakan. Sementara untuk dana darurat, menurut aku pribadi, jangka waktunya tidak ditentukan atau dengan kata lain tidak terbatas. Jadi, sampai kita tua pun dana darurat ini harus terus ada. Sementara untuk tabungan di sini aku tuliskan dengan dua jawaban, yaitu iya dan tidak. Mengapa aku tuliskan seperti itu? Yang pertama, ketika kita menabung, tentu kita tahu apa sih kegunaan uang tersebut sehingga kita simpan. Misalnya seperti yang sudah aku jelaskan tadi, untuk persiapan pensiun atau juga bisa untuk investasi, sehingga kita sudah dapat membaca kapan tabungan tersebut akan digunakan atau dipakai. Sementara untuk jawaban tidak, di sini aku lebih fokus pada bahwa menabung tersebut tidak terbatas waktunya. Jadi sampai kapanpun kita harus selalu untuk membiasakan menabung. Di kolom yang ketiga, di sini letak perbedaannya adalah pada target dana. Untuk sinking fund biasanya dana yang akan kita simpan sudah kita targetkan sesuai dengan kebutuhan mau kemana uang tersebut dipakai. Sementara untuk dana darurat dan tabungan, karena jangka waktu kita tidak terbatas untuk menyimpan uangnya, maka di sini tidak ada target dana yang harus dicapai. Perbedaan yang terakhir terletak pada tujuan menambah aset atau tidak penyimpanan uang tersebut. Nah, di sini untuk sinking fund, menurut aku bisa menambah aset dan juga bisa tidak. Contohnya, sinking fund yang bertujuan untuk beribadah seperti umroh, berangkat haji, atau untuk berkurban. Nah, ini akan menambah aset kita kelak di akhirat. Tetapi sinking fund yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan seperti membeli mobil, biaya liburan, dan lain sebagainya, maka ini tidak akan menambah aset atau kekayaan. Demikian pula untuk dana darurat yang tujuannya tidak akan menambah aset dan kekayaan, kecuali tabungan ya. Untuk tabungan ini jelas menambah aset dan kekayaan. Contohnya seperti tadi, investasi. Itulah perbedaan antara sinking fund, dana darurat, dan tabungan. Nah, kembali lagi ke sinking fund. Jadi, beberapa manfaat kita menentukan daftar sinking fund kita adalah yang pertama, pengeluaran di masa depan lebih terencana karena kita terlebih dahulu sudah menyiapkan anggaran yang diperlukan. Jika kita bisa menabung untuk membeli sesuatu, mengapa harus berhutang dan menyicil? Yang ketiga, melalui sinking fund, dana yang dikeluarkan itu tidak akan menyebabkan rasa bersalah atau rasa menyesal kita. Kebanyakan yang terjadi, membeli sesuatu barang tanpa perencanaan, bisa jadi karena tergiur dengan tawaran atau dengan diskon. Sehingga setelah membeli barang tersebut ada rasa penyesalan dikarenakan pengeluaran tersebut mengganggu anggaran kebutuhan pokok bulanan. Yang keempat, dengan persiapan dana melalui sinking fund, artinya kita telah berusaha mencegah pengurangan dana darurat. Di tahun 2021 ini, aku membuat daftar sinking fund lumayan banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk alokasi dananya, tadi sudah aku coba untuk menyesuaikan agar tidak mengganggu keuangan sehari-hari. Berdasarkan pertimbangan prioritas, di sini aku menentukan sinking fund untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di mana untuk yang jangka pendek, aku pilih adalah mengganti meja makan. Sementara untuk jangka yang menengah, di sini aku pengen sekali berkurban.
Jadi aku targetkan selama 2 tahun aku bisa berkurban 2 kambing. Sementara untuk sinking fund jangka panjang di sini aku niatkan untuk umroh atau haji, dan mudah-mudahan dengan niat serta izin dari Allah Subhanahu wa taala semua sinking fund ini terwujud. Amin. Di sini aku buat judulnya adalah investasi karena beribadah merupakan investasi untuk kita di akhirat kelak. Untuk kurban di sini aku targetkan per bulannya adalah Rp300.000 dan alokasi dananya aku dapatkan dari gaji tambahan aku yang biasanya diperoleh setiap 3 bulan sekali. Biasanya karena aku ngerasa gaji tambahan ini adalah bonus dari kerja kerasku, jadi aku nikmati untuk kebutuhan hobi dan kesenangan seperti family time, me time, ataupun belanja dan lain-lain. Tapi kali ini aku targetkan saja untuk ibadah ya, berkurban, dan mudah-mudahan ini terrealisasi. Amin. Karena pos dana untuk berkurbannya aku belum dapat, jadi di sini aku belum stabilo ya. Nanti kalau udah ada uangnya baru aku akan stabilo sesuai dengan uang yang aku masukkan. Untuk dana umroh atau haji di sini aku poskan anggarannya adalah sekitar Rp1 juta per bulan. Dan untuk bulan Juli ini setelah menerima gaji aku langsung saja poskan ke rekening khusus. Dan di sini aku sudah stabilo. Sinking fund aku berikutnya untuk jangka pendek ini adalah persiapan kebutuhan lebaran di tahun 2022. Jadi ini adalah salah satu challenge menabung harianku dan videonya pernah aku share sebelumnya. Jadi untuk yang belum menonton silahkan klik kartunya di atas atau klik linknya di description box. Nah, inilah bentuk celengan harianku dan alhamdulillah untuk bulan Mei dan Juni ini berjalan dengan lancar, dan untuk bulan Juli ini masih dalam proses. Selanjutnya untuk sinking fund berikutnya ini adalah mengganti meja makan. Sebetulnya sinking fund ini tidak ada target jumlah uang maupun jangka waktunya, tapi di sini aku buat saja itu Rp1 juta per bulan selama 8 bulan. Nanti kalau ada pemasukan tambahan itu akan aku langsung simpankan di sini ya. Seperti yang 3 bulan sebelumnya di bulan Mei, Juni, dan Juli, ini semuanya sudah terkumpul sebanyak Rp3 juta. Uang ini adalah hasil dari bisnis kecil-kecilan home decor aku yang memang selama pandemi COVID ini aku nggak operasionalkan sama sekali. Tapi alhamdulillahnya masih ada saja yang mau ke rumah untuk minta dirangkaikan bunga. Untuk yang kepo dengan bisnis kecil home decor aku ini, kalian boleh ikuti Instagram aku yaitu Fitrianti Home Decor, dan di situ juga ada link Shopee jika ingin belanja melalui Shopee. Berikhtiarlah semampu kita dan selanjutnya kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar dan tawakal pun tidak cukup karena harus diiringi dengan kesabaran, di mana kita harus mampu menunda kesenangan hingga semua mimpi-mimpi tersebut terwujud satu persatu. Dan yang tak kalah pentingnya, kita harus senantiasa ikhlas untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, serta sejatinya selalu bersyukur dengan segala nikmat yang diberikan olehnya, karena kebahagiaan adalah milik orang-orang yang selalu bersyukur. Oh iya, di video bongkar celengan sisa uang belanja sebelumnya, ini aku masukkan di investasi gold atau emas. Dan untuk keamanan, sekarang sudah banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya misalnya dengan penyimpanan emas di bank atau penggadaian. Nah, terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton video YouTubeku. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.